Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat pagi anak-anak hebat. Semoga hari ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan dan semoga hari ini kita juga diberikan kemudahan di dalam belajar. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Materi kelas 6 semester 2 pembelajaran kedua. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan bahasa Indonesia menjelaskan informasi penting berdasarkan gagasan utama yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian SBDP menjelaskan informasi tentang tari kreasi. Selanjutnya IPA mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran kedua. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini, Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Dayu menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud tari tunggal? Selanjutnya ada teks bacaan dengan judul Ragam Tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari segi tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Nah, berdasarkan bacaan tadi yang berjumlah 3 paragraf, setiap paragraf mempunyai gagasan utama dalam setiap paragraf. Paragraf yang pertama tadi gagasan utamanya yaitu menjelaskan tentang pengertian tari kreasi. Kemudian di paragraf kedua menjelaskan tentang jenis tari kreasi. Sedangkan di paragraf yang ketiga, gagasan utamanya
adalah bentuk karya tari kreasi. Nah, itu adalah gagasan utama pada setiap paragraf yang tadi kita sama-sama bacakan. Nah, jenis tari yang diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Nah, itulah tentang tari merak yang berasal dari daerah Jawa Barat yang terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Nah, ini ada contoh dari tari tunggal. Nah, ini adalah gambar dari tari merak. Nah, selain tari merak, banyak juga karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Nah, tentu di daerah sekitar kita juga ada bentuk tarian tunggal. Nah, mungkin anak-anak bisa menyebutkan nama karya tariannya. Nah, ini gambar tersebut adalah salah satu bentuk tarian tunggal. Ada tari pendet dari Bali, kemudian ada tari kandagan dari Jawa Barat, selanjutnya ada tari kelana topeng dari Yogyakarta, kemudian ada tari remo dari Jawa Timur. Dan tentu masih banyak macam tarian tunggal yang berasal dari daerah yang berada di wilayah negara kita. Nah, tarian daerah itu merupakan akar budaya nasional. Nah, oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia, bangsa negara Indonesia, berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Nah, melestarikan tarian daerah berarti kita sudah melestarikan budaya nasional. Nah, kembali lagi ke Dayu. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja, batas usia 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori manakah, Dayu? Mengapa demikian? Dan tuliskan penjelasannya. Nah, kalau misalkan kita melihat Dayu yang berusia antara 10 tahun, ya, maka Dayu itu dikategorikan remaja. Mengapa? Karena Dayu berusia lebih dari 10 tahun. Ya, Dayu itu berusianya lebih dari 10 tahun.
maka Dayu sudah termasuk ke dalam usia remaja. Selanjutnya, pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Nah, kamu yang berusia antara 10-11 tahun termasuk pada masa awal pubertas. Nah, bagaimanakah ciri-ciri dari masa pubertas bagi laki-laki dan perempuan? Kita akan lanjutkan materinya. Nah, ciri-ciri masa kanak bagi anak laki-laki dan ciri pubertas bagi anak laki-laki dibedakan menjadi beberapa. Nah, ciri masa kanak-kanak laki-laki: belum tumbuh rambut halus di ketiak dan juga alat kelamin. Kemudian suara yang belum membesar, belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan pada masa pubertas bagi anak laki-laki akan tumbuh rambut halus di ketiak dan juga alat kelamin. Suaranya menjadi membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan juga janggut. Nah, sedangkan bagi anak perempuan, ciri-ciri pada masa anak perempuan dan ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Anak perempuan pada masa kanak-kanak sama halnya dengan tadi laki-laki, belum tumbuh rambut halus di sekitar ketiak dan juga alat kelamin. Kemudian suara yang belum melengking, payudara yang belum membesar, panggul yang belum membesar. Nah, setelah mengalami masa puber, maka anak perempuan akan mengalami ciri-ciri. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara yang jadi melengking, kemudian payudara yang membesar, serta panggul yang membesar. Nah, itulah ciri-ciri pada anak laki-laki dan perempuan baik sebelum masa puber ataupun juga memasuki masa pubertas. Nah, hari ini materi kita kesimpulannya kita sudah belajar tentang ciri-ciri masa pubertas. Kemudian tadi kita membahas tentang tarian yang berada di Indonesia, ragam tarian. Selanjutnya adalah tentang gagasan utama dari teks non-fiksi. Baik anak-anak, materi kita dicukupkan sampai sini dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini ada manfaatnya dan juga tetap semangat dalam belajar, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.